Hai everyone, selamat datang di DSFL Podcast. Masih sehat kan? Tentunya masih bareng gue, Rolly dan Dani, membahas semua tentang serba-serbi dunia perkapalan. Just info nih, kalau tahun ini semua seafarer dirumahkan mengingat ada pandemik. So kita doakan semoga pandemi segera mereda dan kita bisa berlayar seperti sedia kala. Amin. Oh iya, untuk tema EP4 kali ini, kita akan membahas soal hal yang masih dianggap remeh nih. Penting gak sih melanjutin pendidikan dikala sudah berhamburan dolar kan ya? Pas banget ini temanya dan relatable sama pemuda yang jadi guest star kita kali ini. Diimpor langsung dari Jember, please welcome Alif. Hey Alif. Hai, terima kasih semuanya. Sebelumnya kenalin, nama gue Alif Wibowo Indonesia. Nah, terima kasih nih buat Bangun, buat Oli, sama buat Dani yang udah mau ngundang gue nih di podcast kalian yang udah butuh deming alias booming. Oh my gosh. So, I feel like I am honored to be here guys because I able to speak up right now about tentang apa nih hari ini. Iya, of course tentang pendidikan ya kan. Aduh, gue udah nggak sabar nih mau ngomong. Tenang. Berhubung Alif udah gak sabar, langsung aja deh dan keluarin statement lo. Hai guys, jangan bosan-bosan ya dengerin anak ngapak ini ngebacrot. Gue super excited banget kalau bahas masalah pendidikan. Dan gue juga cukup memperhatikan perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebelum bahas terlalu jauh, gue mau nanya nih sama kalian. Menurut kalian penting gak sih upgrade pendidikan ketika kalian sudah nyaman di pekerjaan? Tolong kasih pendapat kalian ya di komentar. Nah, kalau bagi gue nih, dari sudut pandang seorang anak ngapak asli Cilacap ini, pendidikan itu wajib. Baik pendidikan formal ataupun informal. Karena bagi gue belajar itu berhenti ya ketika kita mati. Iya gak sih? Nah, di Indonesia ini nih, ijazah itu masih jadi syarat utama melamar pekerjaan, sehingga tingkat pendidikan pun sangat menentukan. Makanya terkesan tingkat pendidikan lebih penting daripada kualitas, skill, dan pengalaman pekerjaan. By the way, kalian pernah dengar kan juara olimpiade kayak fisika, kimia, matematika, dan sebagainya? Indonesia lumayan sering loh jadi juaranya. Dan gue bingung sih sampai sekarang kenapa orang berprestasi di Indonesia jarang yang mau berkarir di Indonesia. Kebanyakan mereka itu bekerja di luar negeri. Terus kualitas pendidikan kita itu masih tidak merata antar daerah. Kayaknya selalu ganti kurikulum tapi jarang evaluasi. Berasa gak sih dulu pas sekolah itu hampir setiap tahun itu ganti jenis ujian. Jadi tuh kita fokus ke outputnya, bukan pada proses kegiatan pembelajaran. Nah, tapi kalau di kapal pesiar jangan takut. Untuk masuk di dalamnya, pendidikan gak terlalu berpengaruh menurut gue. Depend dari fungsinya ya. Kalau untuk yang keahlian khusus, ya memang harus dari pendidikan yang ada korelasinya. Tapi untuk function kayak hostman atau laundry keeper, itu yang penting punya pengalaman kerja di bidangnya sih. But actually, kalau kalian berpendidikan itu bakal beda pergaulan dia di kapal. Kalian bisa sharing dengan kru dari negara lain yang juga orang-orang terdidik. Jadi gak cuma bisa gaul sama kru yang fungsinya setara atau di bawah kita, tapi kita juga bisa masuk ke mereka yang sudah officer. Mereka akan lebih menghargai kita jika kita bisa menunjukkan kalau kita berpendidikan dan berattitude layaknya orang-orang yang terdidik dengan baik. Saran gue nih buat kalian yang masih kerja di kapal, sebaiknya upgrade pendidikan deh. Apalagi kalian yang masih muda. Kalian kerja di kapal 2 tahun aja itu udah cukup modal untuk kuliah S1. Karena kita tidak tahu sampai kapan bakal bekerja di kapal pesiar. Kerja di sana itu termasuk high risk loh. Jadi sewaktu-waktu bisa aja di-cut kontrak dan gak bisa kerja di kapal lagi. Kayak pas gini nih ada pandemi, kita gak tahu kan bakal ada kejadian ini. Dan gue denger banyak kru yang dipecat untuk function officer. Kalau kalian di-cut kontrak dalam kondisi nggak berpendidikan sesuai pengalaman pekerjaan kalian, bakal susah deh di Indonesia. Tadi di awal kan gue udah singgung kalau di Indonesia masih mementingkan tingkat pendidikan, bukan pengalaman kerja. Jadi
Kalau pengalaman manajer di kapal dengan pendidikan SMA, ya kerja di Indonesia sesuai tingkat pendidikan, gak bakalan langsung di bagian manajer, kecuali ada orang dalam atau nikahin dia tuh anaknya yang punya hotel. Dan gue bangga dengan teman gue satu ini nih, namanya Alif. Dia mau break dulu kerja dan lanjut kuliah. Pilihan lu tepat dan gue harap bisa jadi duta pariwisata buat Indonesia ya, one day, amin. Itu sih dari gue, semoga bisa lebih membuka pikiran kalian akan pentingnya pendidikan. Thank you. Wow, super Dani. Liv bales Liv, si calon duta pariwisata Indonesia. Amin, paling serius ini dah Wak. Bisa jadi duta pariwisata Indonesia one day, amin. By the way, sebenarnya jauh-jauh hari nih sebelum gue naik ke kapal pesiar tuh emang gue udah ada planning buat lanjut kuliah lagi Wak. Nah ternyata tahun ini tuh pas banget lagi pandemik ya kan. Dan kita belum bisa naik lagi ke kapal kan. Jadi gue ngelihat tantangan ini tuh sebagai peluang gitu loh. Daripada gue gak ngapa-ngapain ya mending gue lanjut kuliah lagi dong. Soalnya gue mikirnya tuh pendidikan itu investasi masa depan yang nilainya tidak akan pernah turun. Kalau ngomongin masalah pendidikan nih, kenapa sih penting banget upgrade pendidikan apalagi buat kita-kita yang kerja di kapal pesiar? Ya kalau alasan gue kenapa gue lanjutin pendidikan S1 padahal gue udah kerja di kapal pesiar nih ya kan, yang notabene gajinya gedong ya kan. Banyak banget nih orang-orang yang nanya ke gue, kenapa sih lu mau lanjut S1 padahal kan lu udah kerja di kapal pesiar lagi. So many people ask me about that question. Jawaban gue selalu sama, karena gue gak mau stuck di satu tempat saja gitu. Jadi gue mau berada di zona yang lain gitu. Gue gak mau stuck di comfort zone gue gitu. Sadar gak sih sebenarnya pendidikan tinggi itu mendekatkan kita kepada orang-orang hebat gitu, yang secara tidak langsung bisa merubah pola pikir kita dalam melihat suatu masalah. Selain itu, juga bisa nambah relasi kita nih. Gue kasih contoh. Dalam satu kelas ada 40 mahasiswa ya kan. Dan itu pasti berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Terus ada grup WhatsApp pasti dalam satu kelas, gak mungkin gak ya kan. Dan itu bakalan aktif sampai nanti kita udah lulus. Ini kita bisa gunain itu sebagai bahan sharing lowongan pekerjaan. Contoh lainnya, kita bisa kerjasama bisnis. Ini contoh si A nih, punya restoran yang menu utamanya lele. Nah kebetulan banget gue lagi ternak lele, bisa dong gue jadi pemasok lelenya gitu. Nah itulah contoh kecil keuntungan kita upgrade pendidikan. Nah bagaimana kalau kita lihat dari segi yang lebih besar lagi, dari segi makronya, tentang kenapa penting kita ngelanjutin pendidikan. Karena sadar gak sadar, saingan kita bukan cuma orang Indonesia saja sekarang ya kan. Faktanya baru 34,58% aja warga Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Dan Indonesia masih kalah kalau dibandingin sama negara-negara Asia lainnya. Contohnya nih Malaysia yang udah capai 47%, Singapura 78%. Ini yang lebih kerennya lagi nih Korea Selatan 98%, gila gak tuh? Cuma 2% doang yang enggak. Dan kalian udah pada sadar gak sih kalau orang-orang Korea itu sekarang lagi belajar bahasa Indonesia? Dan nanti gak usah kaget kalau di Indonesia bakalan banyak orang-orang Korea yang kerja di Indonesia. Masa iya sih di negara sendiri kita jadi kacung, di negara orang lain juga jadi kacung? Kan gak etis banget ya kan. So buat temen-temen nih sekarang yang lagi dengerin, jangan bosen untuk belajar. Dalam artian belajar yang bener, nikmatin prosesnya, bukan berorientasi pada hasilnya. Terus upgrade soft skill kalian, terutama komunikasi bersama temen, jalin relasi. Jadi nantinya kita tuh bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nggak cuma di dalam negeri atau di Indonesia saja, tapi bisa bersaing di luar juga. OMG, standing applause for Alif.
Kita akan selalu support Alif karena pilihan Anda sangat tepat sekali. Kita mau tahu pandangan seorang cewek mengenai upgrade pendidikan ini. Rolly, what's your thought? Our topic for this episode is quite serious because this is all about education as known as pendidikan. Kayaknya gue mesti hati-hati nih buat beropini. Anda undang-undang ITE-nya agak sensitif sih soalnya. Gue takut kita didengar sama Pak Nadiem Makarim. Gak sih bercanda, siapa tahu aja ya kan. Soalnya podcast kita top 3 coy, viral dong. So bener gak sih pendidikan tinggi itu penting di dalam dunia kapal pesiar? Mengingat yang dibutuhkan itu minimal lulusan SMA atau sederajat. So yang dilihat itu skill hotel kita, tapi bukan ilmu yang dipelajari. Logikanya sih iya, mengingat tenaga fisik kita yang dipakai, bukan soft skill kita. Selama kita ada experience di hotel minimal bintang 4 lah. Contohnya gue aja nih, pendidikan yang gue ambil itu S1 komunikasi dan gak ada pengalaman kerja di hotel. Dan gue ngelamar di housekeeping. Gue ditolak karena gue gak ada pengalaman hotel sama sekali. S1 ini loh, dan gue ditolak. Dan lo mau lulusan SMA, tapi lo udah ada pengalaman kerja di hotel, 90% pasti diterima. Dan denger-denger nih, zaman dulu itu, katanya tukang bakso aja sama tukang beca aja ditawarin karena nggak ada yang berminat untuk kerja di kapal pesiar. Tapi gue nggak tahu sih ya itu benar apa enggak, apa cuma sarkas doang, nggak tahu juga sih. Tapi menurut gue pendidikan itu emang amat sangat penting buat penunjang karir lo. Lo nggak mau kan selamanya jadi posisi paling bawah mulu, disuruh-suruh mulu, dan pengen ada karir pet gitu. Nah, di saat itu ilmu komunikasi gue dipakai. Dulu kuliah gue diajarin gimana caranya kita baca bahasa tubuh, gimana caranya kita menarik konsumen, dan menjual customer service kita. Oke lah, ijazah gue nggak dipakai, tapi ilmu gue kepake. Dari bahasa Inggris, dengan ilmu Inggris lo yang ngomongnya ngecablak lancar kayak air sungai gitu kan, sama tamu, apalagi public speaking lu bagus. Udah deh, duit ngalir terus tiap kamar, minimal $100 lah satu kamar. Karena ilmu public speaking yang gua ambil di kuliah dulu itu kepake. Dan setelah lu resign dari kapal nih misalnya, lu bisa pakai ilmu ekonomi atau bisnis lu buat bikin bisnis. Soalnya udah cukup lah 3 atau 4 kontrak buat nyari modal. Atau ada yang mau lanjut kuliah seperti gestar kita Alif? We don't know. Dia punya motivasi tersendiri kenapa mau lanjut kuliah padahal udah kerja dan gajinya gede banget. Karena logikanya kalau lu kuliah pasti buat tempat kerja. Mungkin ijazah lu gak dipakai, tapi ilmu lu amat sangat kepake dan memudahkan karir pet lu. Makanya doain gue biar selalu semangat buat nambah ilmu, bukan cuma kuliah atau sekolah, tapi ilmu dari pengalaman. So, semangat yang masih menguli di bangku sekolah dan kuliah. Ilmu lu tuh sangat membantu untuk masa depan lu, untuk karir pet lu, untuk kerjaan lu. Banyak banget manfaatnya. Bikin orang tua lu bangga. So, tetap semangat ya buat mencari ilmu. Ciao. Nah, mereka sudah memberikan opini bahwa upgrade pendidikan itu penting banget dikala kerja di kapal pesiar yang istilahnya itu kayak seperti lagunya Rihanna yang Bitch better have my money. Favorit gue banget ini. Oke, jadi di diskusi kali ini gue dan teman-teman bisa mengambil kesimpulan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekian podcast kita kali ini. Kalau ada tutur kata dan penyampaian kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. See you for another episode. Bye-bye. Thanks for everyone.